7 perkataan Tuhan di atas kayu salib. Dan inilah perkataan Tuhan yang kedua menurut Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ada dua penjahat yang turut serta disalibkan di Bukit Golgota bersama Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Kedua penjahat ini sesungguhnya sudah menerima pengampunan dari Allah berdasarkan Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Namun pada kenyataannya hanya satu saja yang selamat. Mengapa demikian? Adakah Allah sudah sungguh-sungguh mengampuni mereka? Atau adakah Allah memilih kasih-Nya satu di antara mereka? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah akan dunia ini bersifat universal, bersifat umum, diberikan kepada semua manusia, kepada semua bangsa yang sudah jatuh ke dalam dosa, diberikan Allah tanpa syarat dan tanpa terkecuali. Kasih Allah akan dunia ini tidak dipengaruhi atau tidak berubah karena manusia menerima Tuhan Yesus Kristus, atau satu bangsa itu menolak Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga, adakah manusia itu percaya atau satu bangsa itu tidak percaya kepada Tuhan. Kasih Allah akan dunia ini sama dan tidak berubah kepada semua manusia dan semua bangsa. Mengapa demikian? Mengapa Allah tetap mau mengasihi? 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, sebab Allah adalah kasih. Jadi demikianlah sifat Allah. Apapun kondisi manusia, apapun kondisi satu bangsa itu, Dia tetap mengasihi dan Dia mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Besarnya kasih Allah ini dinyatakan dengan diberikannya anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk pengampunan dosa bagi semua bangsa dan semua manusia melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tanpa kematian anaknya Yesus Kristus di kayu salib, maka tidak pernah akan ada namanya pengampunan. Manusia akan tetap dalam dosa dan manusia akan binasa oleh karena dosa-dosanya. Karena siapakah yang akan membayar hutang dosa ini? Yohanes 3 ayat 16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Inilah kasih anugerah yang bersifat khusus. Ayat ini yang membedakan jalan kedua penjahat ini nantinya. Keselamatan untuk beroleh hidup kekal itu ternyata bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah percaya atau beriman. Percaya atau beriman ini yang harus ditunjukkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepada Dialah
iman kita, percaya kita ditujukan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, jangan tunda untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mau terima saudara dan saya. Hari ini, selagi masih ada waktu, percayalah kepada Tuhan, terimalah kasih anugerahnya, maka saudara, sedemikian juga saya akan selamat masuk ke dalam Firdaus. Seorang penjahat ini tidak selamat karena dia telah menghujat atau telah dia menghina jalan keselamatan yang Allah tawarkan. Di dalam ayat yang ke-39, dia berkata, "Bukankah engkau Kristus?" Saudaraku, ini bukan merupakan pengakuan iman, tetapi ia sedang mencela Tuhan untuk menghina Yesus. Maka demikianlah ia menolak jalan keselamatan yang Allah tawarkan kepada dia. Maka sesuai dengan pilihannya, binasalah dia, karena dia tidak menerima jalan keselamatan yang ditawarkan Tuhan kepadanya. Sementara penjahat yang lain, dia selamat. Karena kenapa? Dia menyadari akan dosa-dosanya. Di dalam ayat 41 dia berkata, kita dihukum karena kita berdosa, berbuat salah. Tetapi Yesus dihukum bukan karena dia berbuat dosa atau berbuat salah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernyataan yang dari si penjahat ini yang sungguh luar biasa adalah di dalam ayat 42. Dia berkata, "Ingatlah aku bila datang sebagai raja." Ini membuktikan iman dari si penjahat ini. Iman inilah yang dibutuhkan untuk keselamatan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan dari kita mungkin muncul adalah, bagaimana mungkin penjahat ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Padahal dia melihat kenyataan, Yesus di sebelahnya disalibkan bersama dengan dia dalam keadaan yang sangat sekarat, dan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah membela dirinya di hadapan siapapun. Tentu jawabannya ada di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudaraku, tidak pernah ada iman yang datang muncul tiba-tiba. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, iman selalu timbul dimulai dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita diajarkan oleh Alkitab bahwa pendengaran itu akan mempengaruhi kita. Setidaknya ada dua hal. Pendengaran akan menambah pengetahuan seseorang. Apa itu? Dari dia tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak mengerti, dia menjadi mengerti. Penjahat ini, dia sudah tahu siapakah Yesus itu. Karena dia sudah mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dia bisa dengan tepat menyebut bahwa Yesus itu akan datang sebagai Raja. Dia bisa menyebut Tuhan adalah Raja.
oleh karena dia sudah mendengarkan berita firman Tuhan. Apa yang kita dengar bisa juga mempengaruhi sikap kita. Orang bisa menerima atau menolak. Bisa juga orang menjadi percaya atau tidak percaya setelah dia mendengarnya. Penjahat ini, setelah dia menerima firman Tuhan, dia menjadi percaya. Percayanya tidak berubah, walaupun dia melihat kenyataan di sebelahnya Tuhan Yesus mati di kayu, Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus sedang sekarat bersama-sama dengan dia. Saudaraku, mendengar firman Tuhan akan mempengaruhi iman kita. Mendengar firman Tuhan akan menambah pengenalan kita akan Allah. Jangan lupa loh saudara, Alkitab itu berisi pewahyuan. Artinya Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Segala sesuatu tentang Allah sudah ditulis di dalam Alkitab. Apa saja yang sudah terjadi, akan terjadi, sudah ditulis oleh Alkitab. Dan semua itu dinyatakan oleh Tuhan. Mendengar firman Tuhan juga akan berdampak pada pertumbuhan rohani. Waktu kita pertama kali percaya, kita menjadi Kristen bayi. Lalu kita menjadi anak-anak di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, perbanyaklah mendengar firman Tuhan. Karena firman itu mempengaruhi hidup kita. Lukas 23 ayat yang ke-43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34, Yesus memohon kepada Bapanya akan pengampunan kepada penjahat, kepada orang-orang yang sudah menghakimi dan menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di dalam Lukas 23 ayat 43, Yesus tidak lagi meminta kepada Bapanya, tetapi Yesus langsung berkata kepada penjahat itu, "Aku berkata kepadamu." Apa makna sesungguhnya dari ayat ini? Sesungguhnya Yesus sedang menyatakan kesetaraan dia dengan Allah. Yohanes 10 ayat 30 berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yesus sedang menyatakan otoritasnya. Otoritas ilahi diberikan kepada satu orang penjahat yang percaya kepadanya dengan membawa dia ke Firdaus atau ke surga. Siapakah yang dapat membawa manusia masuk ke surga atau masuk ke dalam Firdaus? Bukankah hanya Allah? Jadi, Yesus itu anak Allah dan Yesus itu adalah Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lukas 23 ayat 43 juga merupakan respon Allah, respon Tuhan Yesus Kristus akan iman daripada si penjahat itu. Oleh karena itu Allah langsung membawa dia ke surga pada waktu itu juga. Dengan berkata, "Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus." Ini juga menjadikan bukti daripada Yohanes 3 ayat 16. Bahwa untuk masuk surga itu bukan karena melakukan satu perbuatan yang baik, tetapi oleh karena percaya, oleh karena beriman.
bila kita tilik daripada perbuatan si penjahat itu, tidak ada satu perbuatan pun yang layak yang dapat membawa dia masuk ke surga. Hanya karena imannya saja dia boleh masuk ke surga, ke firdausnya Allah. Dan hal ini juga menjadi penjelasan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan menuju ke rumah Bapa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Siapakah aku? Aku adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, bagi orang Kristen, surga bukan merupakan impian. Bagi orang Kristen, surga merupakan satu kepastian yang diperoleh oleh karena beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menyerukan, jangan tunda iman saudara. Jangan tunda percaya saudara kepada Tuhan. Selagi masih ada waktu, nyatakan iman saudara kepada Tuhan. Maka selamatlah saudara, sebagaimana kita selamat oleh karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.